Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang filsafat ilmu. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada saya sendiri, Asmanadia Izatul Karimah dengan NIM 206111038. Yang kedua ada Oktavianti dengan NIM 206111039. Yang ketiga ada Sandy Aulia Maharani dengan NIM 206111040. Baik, pertama saya akan menjelaskan definisi dari filsafat ilmu. Phyllis Encart mengatakan bahwa filsafat ilmu adalah filsafat yang berhubungan dengan masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat dalam ilmu. Dalam konteks yang bersifat melengkapi, Rotter mengemukakan bahwa filsafat ilmu adalah bagian dari epistemologi yang memiliki fokus pada kajian tentang karakteristik pengetahuan ilmiah. Selanjutnya, Renner juga mengatakan bahwa filsafat ilmu pun memiliki bagian-bagian yang berkembang tersendiri berdasarkan pada objek-objek spesifiknya. Bagian-bagian itu antara lain adalah filsafat ilmu sosial, filsafat ilmu alam, filsafat ilmu pendidikan, dan filsafat ilmu fisika. Dalam filsafat ilmu terdapat pembagian filsafat ilmu menjadi filsafat ilmu umum dan filsafat ilmu khusus. Filsafat ilmu umum adalah filsafat ilmu untuk semua ilmu, sedangkan filsafat ilmu secara individual adalah filsafat ilmu tentang ilmu-ilmu tersendiri seperti filsafat ilmu psikologi, filsafat ilmu sosial, dan tentu saja filsafat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu umum ini lebih menekankan konsep-konsep filosofis ilmu dan ciri-ciri umum metode ilmiah yang digunakan oleh semua ilmu. Ini pun berarti dalam filsafat ilmu umum yang menjadi objek telaah adalah semua ilmu, sedangkan dalam filsafat ilmu khusus lebih menekankan pada telaah konsep-konsep filosofis pada ilmu-ilmu tertentu dan ciri-ciri metode ilmiah yang digunakan oleh ilmu-ilmu khusus seperti matematika, biologi, ekonomi, psikologi, fisika, dan ilmu pendidikan. Selanjutnya yang kedua ada cabang filsafat ilmu. Yang pertama itu adalah ada epistemologi. Epistemologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai teori, karakteristik, dan sumber-sumber pengetahuan. Yang kedua ada kritik ilmu-ilmu. Kritik ilmu ini merupakan cabang filsafat yang membahas mengenai pendalaman materi berupa teori dan sebagainya yang dikaji lebih mendasar. Yang ketiga ada ontologi. Ontologi ini merupakan filsafat ilmu yang mengkaji sesuatu yang ada. Contohnya itu ada manusia, barang, tumbuh-tumbuhan. Ini merupakan studi ilmu yang di dalamnya mengkaji sesuatu yang dapat ditangkap oleh indrawi. Yang keempat ada metafisika. Metafisika di sini merupakan ilmu yang mengkaji mengenai suatu hal yang ada, namun secara indrawi itu tidak ada, contohnya Allah dan hal-hal gaib. Yang kelima ada logika. Logika ini merupakan ilmu berpikir yang benar secara kritis beserta aturan-aturannya dalam berpikir. Yang keenam ada antropologi. Antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia. Jadi secara umum itu antropologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia dan mengkaji di dalamnya. Yang ketujuh ada kosmologi. Kosmologi ini ilmu yang mendalami mengenai sejarah alam secara menyeluruh, dan kosmologi ini disebut sebagai ilmu astronomi. Yang kedelapan ada etika. Etika merupakan suatu cabang filsafat ilmu secara umum yang mempelajari tindakan baik dan buruknya manusia. Etika itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada deskriptif, yang kedua itu ada normatif. Deskriptif itu tidak menjelaskan lebih mendasar, sedangkan normatif itu sudah mengkaji lebih dalam mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Yang kesembilan ada estetika. Estetika merupakan suatu cabang ilmu yang secara umumnya itu mempelajari mengenai keindahan seni dan alam.
Yang ke-10 ada sejarah filsafat. Sejarah filsafat merupakan suatu pemikiran filsuf-filsuf terdahulu dan digabungkan menjadi beberapa ide pemikiran yang hingga sekarang itu dikembangkan menjadi aliran filsafat yang kita ketahui. Selanjutnya yang ketiga ada objek filsafat ilmu. Yang pertama itu ada objek material filsafat ilmu. Objek material filsafat ilmu ini suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan atau hal yang diselidiki, dipandang atau disorot oleh suatu disiplin ilmu yang mencakup apa saja, baik hal konkret maupun abstrak. Menurut Dardiri bahwa objek material adalah segala sesuatu yang ada, baik yang ada dalam pikiran, ada dalam kenyataan maupun ada dalam kemungkinan. Segala sesuatu yang ada itu dibagi dua, yaitu bersifat umum, yaitu ilmu yang menyelidiki tentang hal yang ada pada umumnya. Yang kedua ada bersifat khusus, itu dibagi dua, yaitu secara mutlak dan tidak mutlak, yang terdiri dari manusia dan alam. Yang kedua ada objek formal filsafat ilmu. Objek formal ini merupakan sudut pandang dari mana sang subjek menelaah objek materialnya. Setiap ilmu pasti berbeda dalam objek formalnya. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat ilmu pengetahuan, yang artinya filsafat ilmu lebih menaruh perhatiannya terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan, seperti apa hakikat ilmu pengetahuan, bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmiah, dan apa fungsi ilmu itu bagi manusia. Problem inilah yang dibicarakan dalam landasan pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Sandy. Baik, terima kasih untuk saudari Asma Nadia telah menjelaskan materi 1-3. Dan materi keempat akan dijelaskan oleh saya tentang perbedaan filsafat dan filsafat ilmu pengetahuan. Filsafat menurut para ahli, yang pertama WJS Purwadarminta, merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab asas-asas hukum. Yang kedua, Bertrand Russell, adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan dalam ilmu pengetahuan. Akan tetapi, secara kritis dalam arti kata setelah segala sesuatunya diselidiki, problem-problem apa yang dapat ditimbulkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang demikian itu, dan setelah kita menjadi sadar dari segala kekaburan dan kebingungan yang menjadi dasar bagi pengertian kita. Yang ketiga, dari Immanuel Kant, merumuskan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dan puncak segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu apa yang dapat kita ketahui, yang kedua, apa yang seharusnya dilakukan, yang ketiga, sampai di manakah harapan kita, yang keempat, apa hakikat manusia. Selanjutnya ada filsafat ilmu pengetahuan. Merupakan filsafat khusus yang membahas berbagai macam hal yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Sebagai filsafat ilmu pengetahuan berusaha membahas ilmu pengetahuan sebagai objeknya secara rasional atau kritis, logis, dan sistematis, menyeluruh dan mendasar. Filsafat ilmu pengetahuan berusaha memperoleh pemahaman tentang ilmu pengetahuan secara jelas, benar dan lengkap, serta mendasar untuk dapat menemukan kerangka pokok serta unsur hakiki yang kiranya menjadi ciri khas dari ilmu pengetahuan yang sebenarnya, sehingga kita dapat menentukan identitas ilmu pengetahuan dengan benar
dapat menentukan mana yang termasuk ilmu pengetahuan dan mana yang tidak termasuk dalam lingkup ilmu pengetahuan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Oktavianti. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu perbedaan ilmu pengetahuan dan pengetahuan. Sebelumnya, mari kita pahami dulu apa itu ilmu pengetahuan dan pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah. Hal ini dijelaskan dalam buku Australian Academy of Science. Sedangkan pengetahuan adalah sesuatu yang terjadi dalam diri manusia yang diperoleh dari hasil pencarian manusia itu sendiri. Nah, apa sih contohnya dari ilmu pengetahuan dan pengetahuan? Contoh dari ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari adalah buku pelajaran yang kita baca. Karena itu melalui proses dari arti atau definisi dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Sedangkan contoh dari pengetahuan adalah semua orang mengetahui bahwa api itu panas, es itu dingin, dan lain-lain. Selanjutnya, karakteristik ilmu pengetahuan. Karakteristik ilmu pengetahuan yang pertama adalah konkret. Konkret artinya dapat diukur kebenarannya. Yang kedua, kehadiran objek dan subjek tidak dapat dipisahkan atau memiliki keterkaitan antara satu sama lain. 3. Tidak terbatas, sehingga masih banyak ilmu pengetahuan yang harus digali lagi dan tidak mempunyai keterbatasan tertentu. 4. Metodologi yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. 5. Rasionalis yang artinya penalarannya berdasarkan ide yang dianggap jelas dan dapat diterima oleh akal. 6. Wahyu yang berarti tidak menggunakan penalaran tetapi menggunakan wahyu sebagai sumber pengetahuan. 7. Hasil ilmu bersifat akumulatif dan merupakan milik bersama. 8. Kebenarannya tidak mutlak dan bisa terjadi kekeliruan. 9. Objektif tidak bergantung pada pemahaman secara pribadi. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri ilmu pengetahuan. Ciri-ciri ilmu pengetahuan menurut Del Yanggi tahun 1987, ilmu pengetahuan mempunyai 5 ciri pokok, yaitu 1. Empiris, yang artinya pengetahuan itu diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. 2. Sistematis, berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan ketergantungan dan teratur. 3. Objektif, ilmu berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka, perseorangan, dan kesukaan pribadi. 4. Analitis, pengetahuan ilmiah berusaha membeda-bedakan pokok soalnya ke dalam bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian itu. 5. Verifikatif, dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun. Sedangkan menurut Ismaun tahun 2001 mengetengahkan sifat atau ciri-ciri ilmu sebagai berikut. 1. Objektif, ilmu berdasarkan hal-hal yang objektif, dapat diamati, dan tidak berdasarkan pada emosional subjektif. 2. Koheren, pernyataan atau susunan ilmu tidak kontradiksi dengan kenyataan. 3. Reliable, yaitu produk dan cara-cara memperoleh ilmu dilakukan melalui alat ukur dengan tingkat keterandalan atau reliabilitas tinggi. 4. Valid, cara-cara memperoleh ilmu dilakukan melalui alat ukur dengan tingkat keabsahan atau validitas yang tinggi, baik secara internal maupun eksternal. 5. Memiliki generalisasi, suatu kesimpulan dalam ilmu dapat berlaku umum. 6. Akurat, yang artinya penarikan kesimpulan memiliki keakuratan atau akurasi yang tinggi. Dan 7. Dapat melakukan prediksi, ilmu dapat memberikan daya prediksi atas kemungkinan-kemungkinan suatu hal. Nah, yang selanjutnya ada jenis pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. Yang pertama ada pengetahuan biasa. Dalam filsafat disebut dengan istilah common sense atau nalar wajar. Terkadang juga disebut sebagai good sense yang berarti pengetahuan yang diterima secara baik. Contohnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu semua orang mengatakan bahwa api itu panas, es batu itu dingin, dan lain-lain.
2. Pengetahuan ilmu atau common sense, yaitu suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari atau dugaan lain yang belum dibuktikan. 3. Pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Dan yang terakhir, pengetahuan agama, merupakan pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak, absolut, dan wajib diyakini oleh para penganutnya tanpa bukti empiris sekalipun. Nah, yang selanjutnya ada syarat-syarat ilmu. Syarat-syarat ilmu atau syarat-syarat untuk sesuatu ya agar bisa disebut ilmu, yang pertama adalah adanya objek yang diteliti, baik yang berhubungan dengan alam maupun manusia. Yang kedua, adanya metode tertentu yang digunakan dalam mengkaji suatu ilmu. Yang ketiga, adanya pokok permasalahan yang akan dikaji. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan, dan apabila teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup WhatsApp atau pada saat Google Meet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.